Namanya belum tentu kamu kenal, tapi kisahnya bisa mengubah caramu memandang hidup. Anak ini lahir tanpa kaki yang berfungsi, dan sang ibu pun kehilangan kakinya karena penyakit. Hebat ya kan? Gue. Wah, pintar. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 1. Ini kelas berapa? 3. Ini? Wah, hebat ya. Sini. Tapi mereka tetap berdiri dengan harga diri, bukan dari belas kasihan. Bisa naik sendiri? Pintar banget. Woi. Hebat ini. Woi, sini duduk sini. Waduh. Di ruang pertemuan yang penuh makna, Kang Deddy Mulyadi menyambut mereka dengan tangan terbuka. Waduh. Skateboard. 3 juta. Mantap, gampang beli skateboard mah. Terlihat tak ada jarak antara pemimpin dan rakyat kecil, hanya tatapan hangat dan pelukan kemanusiaan. Mereka duduk bersama, 3 sosok dengan kisah hidup yang berat, kini merasa didengarkan. Ada nih. Buat beli skateboard. Nih. Bukan basa-basi, tapi bentuk kepedulian. Terselip harapan agar pendidikan tetap menjadi semua hak anak. Tak peduli kondisi tubuh atau latar belakang ekonomi. Suasana pertemuan itu bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang pengakuan. Nyebrang tapi ada yang bantuin Oh, biasanya. suka nyebrang jalan raya? Ya, Bisa. Yang bantuin nyebrangnya siapa? biasanya orang lain. Dia kayak orang lain lagi jalan. Oh, nanti dibantuin. Dek. Tapi sama ibunya nggak diantar ke sekolah? Enggak, Mama Rati potong ini. Kakinya nggak ada dia. Mama Mamanya nggak ada kakinya? enggak. Kenapa? Soalnya Dari dulunya? ya Sama sejak lahir? kena gula. Oh, kena diabetes. Bahwa mereka layak didengar, layak dihargai, dan layak mendapat masa depan yang baik. Kasian banget sih kamu. Hebat ya. Sekarang ikut ke sini. Ada mamanya. Tapi artinya utak. Jadi bapaknya meninggal, mamanya kena gula, akhirnya diamputasi. Kamu hebat ya. Hidup dalam keadaan susah, bapak nggak ada, ibu kakinya diamputasi, tapi kamunya ceria banget, keren banget sih kamu. Iya. Oh, iyalah, bener nggak? Tapi kamu sehat badannya. Ini apa ini? Amputasi bukanlah hal ringan, tapi cara beliau menjawab sopan, rendah hati, membuat suasana langsung hening. Kadang kata-kata sedikit justru yang paling mendalam. Ibu kena gula. Iya, Udah berapa lama kena gula? udah 2 tahun. 2 tahun. Iya, aku nggak tahu. Sampai diamputasi. Ya, diamputasi. Stigma terhadap disabilitas masih hidup di banyak keluarga, bahkan di lingkungan terdekat. Dari keluarga suami, dari keluarga saya, kayak nerima. Loh, Karena aib. apa? Aib. Kenapa jadi aib? Iya. Jadi dia Anus nggak punya, Pak. Anus nggak punya. Inilah luka yang lebih dalam dari sekedar kemiskinan. Ketika darah daging sendiri ditolak hanya karena tubuhnya tak sesuai dengan harapan. Tapi sang ibu memilih bertahan. Ia tak membuang, ia tak malu. Justru ia peluk erat anak ini dan memperjuangkannya sendiri. Di tengah keterbatasan fisik, ia berdiri paling depan melindungi anaknya dari dunia yang kadang terlalu cepat Sekarang menghakimi. gini, ibu kan suami meninggal, kemudian ibu kakinya diamputasi. Iya, Pak. Ibu membiayai hidup dari mana? Nggak ada, Pak. Loh, itu makan dari mana? Justru itu Allah ngasih saya rezeki, Pak. Ini bukan soal miskin atau kaya, ini soal nilai kemanusiaan. Kadang yang paling menyakitkan itu bukan kekurangan uang, tapi kehilangan rasa punya sandaran. Nangis, Bapak. Enggak. Saudara nggak mau mendekat dari keluarga saya, nggak peduli. Nah, dari keluarga suami sama seperti itu juga. Kita hidup cuma bertiga, Pak. Nah, kecuali kalau misalnya anak saya yang perempuan,
kalau misalnya paling suka dikasih cuma 100-200 gitu Pak. Itu juga karena kalau berenang, kalau buat nebus baju seragam. Terus saya juga suka dibantu pas suami saya nggak ada, adik saya yang membantu sebulan 500.000 buat biaya kontrakan. Waktu saya sakit nggak ada, waktu saya diamputasi nggak ada yang datang ke rumah sakit. Dan kejadian seperti ini tidak jarang. Banyak orang terpaksa kuat, bukan karena mereka mampu, tapi karena mereka tidak ada pilihan lain. Tidak semua keluarga hadir saat kita jatuh, dan ibu ini adalah contoh nyata dari itu. Titip buat skitpot. Ini skitpot 3 juta tuh. Dan skitpotnya biar yang bagus. Ya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama ya. Oke. Di tengah cerita-cerita pilu seperti ini, kehadiran pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi rasanya bukan sekedar formalitas, bukan sekedar pencitraan, tapi jadi jawaban atas rasa sakit yang lama tak terdengar. Banyak dari mereka yang hidup dalam keterbatasan tidak butuh banyak teori. Yang mereka butuhkan cuma satu, didengar, ditemani, dan dihargai sebagai manusia. Nih sudah. Kamu jadi anak hebat semua. Nanti kan gak apa-apa kalau nanti pindah rumahnya dari tempat kontrakan. Gak apa-apa. Dan disinilah Kang Deddy hadir bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai orang tua, sahabat, tetangga, dan sebagai manusia. Kita butuh lebih banyak sosok seperti ini, yang tidak cuma duduk di balik meja, tapi hadir langsung di tengah-tengah rakyat. Yang mau duduk bersama, makan bersama, bahkan menangis bersama. Karena kenyataannya, sebagian orang di negeri ini terlalu lama hidup dalam sunyi, terlalu lama merasa sendiri, dan kadang satu pelukan, satu genggaman tangan dari seorang pemimpin bisa menjadi obat yang tak tergantikan. Semoga di banyak sudut Indonesia akan banyak lahir pemimpin yang benar-benar peduli, bukan yang sempurna, tapi yang mau hadir dan turun tangan. Di saat banyak orang memilih untuk diam. Ya, tuh yang mereka punya kakinya cukup, badannya sempurna, masih teriak-teriak ngeluh-ngeluh disuruh jalan kaki. Coba melihat mereka. Masih tetap berjalan.